Ya, orang dulu itu banyak istirahat di siangnya, sehingga malamnya bisa hidup sampai dengan ke ujungnya. Jadi kalau kita katakan kembali ke Al-Quran, ditanya, Ustaz, kapan waktu Al-Qadar itu, malam Al-Qadar tepatnya? Kembalikan pada keterangan Al-Quran, terbentang dari malam itu, ya, ma ba'dal isya, dari setelah isya itu sampai ke menjelang fajar. Jadi kalau Anda ingin mendapat kesempatan luas dapat malam Al-Qadar, cara paling gampang adalah jangan tinggalkan malamnya. Ya, khususnya di 10 malam terakhir itu, usahakan tuh ada yang bangun aja. Ya, entah itu jam 10-nya, jam 12-nya, entah jam 1-nya, jam 2-nya, di sela-sela itu Anda usahakan ibadah. Ya, khususnya di ujung-ujung akhir itu. Dari fase jam 2 ke jam 3 ke jam 4 sesuai dengan waktu subuhnya masing-masing. Di dalam 10 malam terakhir usahakan di setiap waktu ini Anda bangun, Anda ibadah di situ walaupun mungkin hanya 5 menit saja, 10 menit saja. Ya, sebagai harapan mendapatkan satu di malam itu. Bahkan ada rumus dari ulama yang lebih dahsyat lagi. Kalau memang sama sekali ya kita nggak ingin ketinggalan dapat malam Al-Qadar, ingin dapat waktu itu, maka gampangnya setiap malam Ramadan dari awal pertama sampai terakhir jangan ketinggalan. Karena malam terakhir 10 terakhir itu kan peluang besar. Tapi boleh jadi dia datang di awal Ramadan, pertengahan atau akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah, para pemirsa, saudara-saudara sekalian, sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Aisyah, putri dari Sayyidina Abu Bakar, yang merupakan istri tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah qalat, berkata, qultu ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah. Jadi ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, in wafaqtu lailatul qadri, jika aku menemukan Lailatul Qadar, jika aku berada di malam Lailatul Qadar, ma ad'u bihi, apakah yang harus aku bacakan doanya bihi, di malam tersebut? Saya harus baca apa ketika malam Lailatul Qadar? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kuli, katakanlah atau berdoalah dengan doa berikut ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pemaaf, karimun, maha mulia, tuhibbul afwa, engkau senang memberi maaf, fa'fu, maka maafkanlah, anni, diriku, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Jadi ini doa minta dihapuskan segala kesalahan-kesalahan. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini ada latinnya, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikhwani fillah, doa ini dikenal sebagai doa malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Jika kita membaca doa ini setiap malam Ramadan, ya, mulai awal sampai akhir, pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Sebab Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Ketika kita tiap malam membaca ini, secara otomatis dapat Lailatul Qadar. Membaca ini satu kali, maka pahalanya berapa? Nilainya lebih baik daripada membaca ini 1000 bulan. Coba bayangkan,
1 malam saja kita membaca ini bertepatan pas malam Lailatul Qadar, entah itu habis Isya atau jam 10 malam atau jam 12 atau jam 2. Nah, ketika kita membaca ini, pahalanya adalah khairum min alfi syahrin. Lebih baik, bukan sama dengan, di situ khairun. Khairun itu lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. Misalkan ada orang sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya dihitung lebih baik daripada sholat 1000 bulan di hari-hari biasa. Jadi itu adalah pahala sholat di malam Lailatul Qadar. Demikian juga dengan berdoa seperti ini, pahalanya dilipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan. Insya Allah diijabah, dimaafkan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, resepnya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar ini, baca habis maghrib dibaca, habis isya dibaca. Jadi jangan sampai telat, semalam pun membaca ini mulai awal Ramadan sampai akhir. Itu insya Allah dapat Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu malam keberapa Lailatul Qadar itu. Nah, kalau kita baca ini pokoknya tiap malam baca, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Demikian juga dengan baca Al-Quran. Jadi kita tidak, kalau kita mau membaca Al-Quran, misalkan surat Al-Mulk, tiap malam Ramadan pasti dapat Lailatul Qadar. Atau membaca surat Al-Ikhlas, misalkan ingin 10 kali tiap malam, pasti dapat Lailatul Qadar. Jadi itu adalah hikmah tersembunyi kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan, tidak langsung diumumkan tanggal sekian, karena agar orang itu melatih diri untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Kalau ditunjukkan misalkan tanggal 10, maka semua orang akan fokus di tanggal 10, lupa tanggal 9, lupa tanggal 15 dan tanggal yang lain lah. Kalau disamarkan seperti ini, maka orang yang cerdas tentu akan beribadah tiap malam Ramadan, baik itu membaca Quran, baca sholawat atau sholat sunnah mutlak dan lain sebagainya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun, maha mulia, tuhibbul afwa, Engkau senang memberi ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jadi di sini kepakai kata afuwun. Afuwun itu menghapus dosa beserta tulisannya hilang semua. Ada yang gufronun, gufron itu ighfirli, ampunilah aku. Afini artinya sama, ampunilah aku atau maafkanlah aku. Tapi kalau gufron, maghfirah itu adalah ampunan, tulisannya masih ada. Sedangkan afuun, al-afu seperti ini, minta ampunan, minta maaf, berarti minta dosanya plus tulisannya dihapus semua. Jadi ini lebih total. Itu pelajaran yang kami peroleh dari almarhum al-maghfurlah Kiai El-Hajj Arifin Ilham. Para pemirsa, terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang share video ini atau yang subscribe channel ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.